Oke, baik, perkenalkan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat mengikuti perkuliahan IT Privasi, Security, dan Risk Management pertemuan keempat pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, jadi minggu terakhir atau minggu pertemuan ketiga itu saya belum menyampaikan satu lagi materi, yaitu mengenai standar aktivitas keamanan informasi. Aktivitas keamanan informasi tidak dapat dilakukan secara efektif tanpa adanya pengarahan rencana administratifnya, fisik, dan juga teknis terpadunya. Ini ada beberapa standar aktivitas keamanan informasi yang telah banyak direkomendasikan oleh organisasi. Di antaranya ialah Organisasi Internasional untuk Standarisasi dan Komisi Elektronik Internasional, ISO, dan juga IEC. Lalu juga ada kebutuhan keamanan informasi dan evaluasi poin-poin pada Certified Information System. Lalu yang ketiga ada auditor oleh CISA, milik Information System Audit, dan juga Control Association atau ISACA. Lalu yang keempat ada Certified Information System Security Profesional milik konsorsium sertifikasi. Dan yang terakhir itu ada keamanan informasi internasional atau IEC. Standar-standar tersebut merekomendasikan aktivitas keamanan informasi terpadu seperti perumusan kebijakan keamanan informasi, pembangunan dan pengoperasian organisasi, lalu ada manajemen sumber daya manusianya juga, manajemen keamanan fisik, manajemen keamanan teknis dan audit keamanan, lalu ada manajemen kontinuitas bisnis. Ini ada 3 domain keamanan. Yang pertama ada administratifnya, fisik, dan teknisnya. Kalau ISO itu biasanya untuk administratif, dia mengatur tentang kebijakan keamanan informasi, organisasi keamanan informasi, manajemen asetnya juga, keamanan sumber daya manusia, manajemen insiden keamanan eh, informasi, dan juga aspek keamanan informasi pada manajemen kontinuitas bisnis. Dan juga ada hubungan pemasok kepatuhan. Nah, di domain fisik, ISO ini juga mengatur tentang keamanan fisik dan lingkungan. Dan untuk teknis, ISO ini juga mengatur tentang kriptografi, keamanan komunikasi, keamanan operasi, kontrol aksesnya, akuisisi, pengembangan, dan juga pemeliharaan sistem. Kalau CISA itu di administratif, mereka mengelola manajemen dan juga tata kelola IT-nya. Dan juga administratifnya juga melindungi aset informasi dan proses audit informasinya. CISA tidak mengatur keamanan fisik, tetapi keamanan lebih ke keamanan teknisnya. Itu ada operasi, ketahanan bisnis, sistem informasi, akuisisi, pengembangan, dan implementasi sistem informasi. Dan yang terakhir ini ada CISSP, di mana administratif itu mereka mengatur tentang arsitektur dan rekayasa keamanan, manajemen keamanan dan risiko, lalu di penilaian dan pengujian keamanan. Untuk fisik, mereka mengamankan keamanan aset. Untuk teknis, itu ada operasi keamanan, keamanan komunikasi dan jaringan, manajemen identitas dan akses, dan yang terakhir mengatur tentang keamanan pengembangan perangkat lunak. Ini ISO 27001 fokus kepada keamanan administratif. Secara khusus, ISO ini menekankan dokumentasi dan audit operasi sebagai perilaku administratif dan ketaatan pada kebijakan pedoman dan juga hukum. Diperlukan konfirmasi dan langkah penanggulangan keberkelanjutan oleh administrator. Jadi, ISO IEC
27001 ini juga mencoba mengatasi titik lemah sistem keamanan, peralatan, dan sejenisnya dengan cara administratif. Sebaliknya, tidak disebutkan keamanan sumber daya informasi, sumber daya manusia dan fisik dalam CISA. Di CISA lebih fokus kepada kegiatan audit dan juga kontrol terhadap sistem informasi. Oleh karena itu, peran auditor dan kinerja proses audit menjadi sangat penting. Nah, untuk CISSP terletak pada fokusnya itu pada keamanan teknis. Jadi mereka menekankan pengembangan perangkat lunak, manajemen akses dan identitas, keamanan komunikasi dan jaringan, serta keamanan operasi. Untuk standar aktivitas keamanan informasi ada mau ditanyakan? Terus sebelum lanjut ke materi pertemuan keempat, saya absen terlebih dahulu ya. Mulai dari SI, Andrian Marcelino, Hadir, Bu. Delia Mutia Sabrina, Fajar Nur Sidik, Jalu Arya Nugroho, Muhammad Ramlan Dulugani, Hadir, Bu. Muhammad Iqmal Hipansah, Muhammad Azam Sidki, Nahda Kairunisa, Hadir, Bu. Nurul Susilawati, Hadir, Bu. Putri Dea Amanda, Hadir, Bu. Widuri Husnul Pratiwi, Hadir, Bu. Ikram Nurrohim, Ikram Nurrohim ada yang tahu nggak infonya, kabarnya? Dia dari pertemuan pertama sampai sekarang belum pernah hadir ya. Di mata kuliah yang lain, Mas Ikram ini hadir nggak? Oke, sudah hadir juga ya. Terima kasih Mbak. SI sudah di absen semua. Muhammad Azam Sidki udah di absen belum ya, Bu? Tadi lagi ke ruang kamar mandi. Muhammad Azam Sidki. Oke, lanjut ke TI. Solahuddin Abdul Aziz, Ahmad Junaidi, Hadir, Bu. Aji Sabto Nurfalah, Alexander Dalimakta Siregar, Hadir, Bu. Desi Triparwanti, Hadir, Bu. Didi Sabrudin, Hadir, Bu. Fatah Fali Hilmi.
Fatih Muhammad Salahuddin, Hadir, Bu. Gali Anggorum Mukti, Josafat Pascal Mulyanta, Kusmunadi, Melkianus Leki, Hadir, Bu. Muhammad Yahya, Muhammad Farhan Setiawan, Farhan hadir, Bu. Putri Meliana Sari, Raden Ahmad Fauzi, Hadir, Bu. Ria Puji Astuti, Hadir, Bu. Sofian Fatkun Najah, Hadir, Bu. Wildani Ihyara Rahman, Yuli Widada, Hadir, Bu. Dery Ridiuvana, Diri hadir, Bu. Lintang Mangkulangit. Oke, TI sudah Lintang Maaf, Mas. hadir, Bu. Ya, Lintang sudah. hadir, Bu. Ya sudah, Mas. Ada lagi yang belum di absen? Fatah Fali Hilmi, Bu, izin. Izin Fatah. Izin apa ya, Mas? Ya sudah di absen semuanya, SI maupun TI. Ada yang belum? Galih hadir, Bu. Tadi koneksinya putus dari TI. Oke. Makasih, Bu. Fatah hadir, Bu. Fatah nama lengkapnya? Fatah Fali Hilmi. Fatah Fali Hilmi, Bu, ya. Iya, sudah. Oke, Bu. Saya kasih. Oke, kita lanjut ke materi pertemuan keempat. Oke, jadi di materi pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang tren dan juga arah keamanan informasi. Jadi salah satu kegiatan penting dalam menjaga keamanan informasi adalah melakukan analisis tren ancaman keamanan, yaitu pencarian pola ancaman keamanan sepanjang waktu untuk mengenal cara-cara pola berubah dan berkembang, berbelok ataupun bergeser. Adapun capaiannya yaitu kita nanti akan membahas tentang jenis ancaman cyber, ada eksternal dan juga internal, lalu tren dalam ancaman keamanan informasi, dan yang terakhir itu peningkatan keamanan. Adapun tujuannya ialah untuk mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui tentang gambaran umum mengenai ancaman terhadap keamanan informasi dan menjelaskan langkah penanggulangannya terhadap ancaman tersebut. Jadi kita akan bahas tentang jenis-jenis ancaman cyber terlebih dahulu. Jadi ada dua, ancaman eksternal dan internal.
Kalau untuk ancaman eksternal ini merupakan serangan oleh non-pegawai dan umumnya dilakukan secara jarak jauh dari luar kantor organisasi. Contoh ancaman eksternal seperti peretasan, penolakan layanan, atau serangan denial of service, dan juga malware. Nah, untuk ancaman internal merupakan serangan yang dilakukan oleh pegawai atau kontraktor yang memiliki akses fisik terhadap sistem, jaringan, dan aplikasi sebuah organisasi. Serangan tersebut biasanya dilakukan oleh karyawan atau kontraktor yang tidak senang terhadap organisasinya. Tanpa disadari, serangan internal juga dapat difasilitasi oleh karyawan atau kontraktor yang menggunakan rekayasa sosial dan memanfaatkan karyawan yang kurang sadar terhadap keamanan. Ada yang tahu nggak contoh dari rekayasa sosial? Atau contoh kasus mengenai ancaman cyber? Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh? Oke, ini dari Mas Alexander Segar itu ada phishing. Ada lagi yang lain? Atau ada yang pernah mengalami kejadian ancaman cyber? Atau saudaranya ada yang pernah? Ada dari Mas Lintang, ransomware ya. Tuh. Ini mungkin Mas Gali bisa menjelaskan maksud dari skill social engineering ibu-ibu yang kepo. Oh, ini yang kasus perselingkuhan itu ya, Mas?
Oke, kita lanjut ke jenis-jenis ancaman eksternal. Yang pertama itu ada hacking atau peretasan. Di mana peretasan ini merupakan tindakan untuk mendapatkan akses terhadap komputer atau jaringan komputer dalam rangka mendapatkan atau mengubah informasi di dalamnya tanpa izin yang sah. Peretasan ini dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, peretasan hiburan, kriminal, atau politik yang tergantung pada tujuan serangannya. Untuk peretasan hiburan adalah modifikasi program atau dan data tanpa izin hanya demi memuaskan rasa penasaran peretas semata. Sedangkan untuk peretasan kriminal digunakan dalam penipuan atau pengintaian. Sedangkan peretasan politik merusak sistem web untuk menyiarkan pesan politik yang tidak sah. Nah, belakangan ini peretasan semakin menyangkut terorisme cyber dan juga peperangan cyber yang menjadi ancaman besar bagi keamanan nasional. Tren baru lainnya menunjukkan kelompok peretasan yang menyasar situs-situs penting yang memuat kepentingan nasional dan menyimpan informasi yang sangat sensitif. Ini ada yang tahu bentuk dari cyber terrorism atau terorisme cyber? Peperangan cyber juga ada. Dan tahu contohnya atau studi kasus yang pernah terjadi? Ini dari Mas Bintang, aplikasi undangan di WhatsApp. Ini lebih ke phishing ya. Kalau untuk terorisme cyber ini biasanya lingkupnya itu menyerang infrastruktur listrik atau sistem keuangan suatu negara. Kalau nggak salah tahun 2016 itu ada penyerangan di Ukraina yang menyebabkan di beberapa daerah itu lampunya mati, ya listriknya mati. Ini contoh peretasan hiburan dan kriminal terjadi pada tahun 2014, di mana Bank JP Morgan Chase itu diretas dan mengakibatkan lebih dari 80 juta rekening pengguna bocor kepada peretas. Dan Bank JP Morgan ini merupakan bank terbesar di Amerika dan telah diserang oleh peretas dari Rusia. Mereka berhasil membobol 76 juta rekening pribadi dan 7 juta rekening usaha kecil. Dan mereka juga menerobos 90 komputer server JP Morgan Chase dan dapat melihat semua informasi pribadi pemilik rekening. Para peretas mencuri informasi dasar seperti nama, nomor telepon, alamat surel, dan alamat rumah. Lalu jenis serangan cyber yang eksternal yang kedua itu ada denial of service dan DOS terdistribusi. Serangan penolakan layanan atau denial of service ini menghasilkan aksi pada komputer atau perangkat jaringan yang mengakibatkan proses, sumber daya, dan aktivitas lainnya berjuang keras dan gagal merespon dengan baik. Sementara serangan penolakan layanan terdistribusi terjadi pada saat beberapa perangkat terkena serangan DOS dari berbagai lokasi yang tersebar. Lalu lintas serangan tertentu atau pemanfaatan kerentanan yang menyebabkan target menjadi tidak responsif, umumnya sama,
baik untuk serangan DOS maupun di DOS. Berbagai sumber yang terlibat dalam serangan di DOS seringkali membuat serangan lebih sulit ditangkal dan umumnya lebih berhasil melawan target yang lebih besar dan merespon lebih cepat. Ini contoh studi kasusnya, di mana situs web global terkena serangan di DOS. Ini ada surel spam, di mana spam merupakan pesan elektronik komersial massal yang tidak diharapkan yang dikirim melalui layanan komunikasi informasi seperti surel. Spam adalah media yang murah dan efektif untuk iklan. Belakangan, spam digunakan untuk menyebarkan kode berbahaya atau merampas informasi pribadi. Terkadang jenis spam ini dikirim dari PC zombie yang dalam kebanyakan kasus telah terinfeksi oleh kode berbahaya. Nah, ini contoh serangan di DOS itu pada tahun 2016 bulan Oktober, di mana cyberkriminal melancarkan serangannya dan mengganggu sejumlah situs web. Di antaranya itu ada Twitter, Netflix, PayPal, Pinterest, dan juga PlayStation Network. Serangan ini mengejutkan karena pada satu waktu ukurannya mencapai 1 Tbps. Kelompok di balik serangan tersebut melakukan hal ini dengan menggabungkan 20.000 perangkat IoT, mengubahnya menjadi botnet, dan sebenarnya membanjiri lalu lintas penyedia hosting DNS DIN. Ini contoh dari denial of service yang kedua, yaitu botnet Rooftop, di mana sebuah jaringan komputer internasional yang terinfeksi virus selama bertahun-tahun menghasilkan miliaran surel per hari, mempromosikan apotek daring tanpa izin hingga pil hipotensi dengan harga murah. Dan pada Maret 2011, sesuai perintah pengadilan, Microsoft dengan didukung massal Amerika Serikat menyita server yang kemudian diperkirakan mengendalikan hampir 1 juta PC Windows secara diam-diam. Server-server tersebut disewa dari perusahaan hosting internet komersial di seluruh Midwest Amerika Serikat yang tampaknya tidak menyadari keterlibatannya dalam Rooftop. Server komando dan kendali ini akan memberikan instruksi untuk menginfeksi home PC dan bisnis PC di seluruh dunia. Lalu contoh ancaman cyber eksternal yang ketiga itu adalah pengelabuan atau phishing. Ini tadi ada yang jawab ya, phishing, Mas Alexander Siegar. Jadi phishing ini merupakan penggunaan surel atau pesan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit dengan menggunakan entitas yang terpercaya. Hal ini biasanya dilakukan melalui phishing surel atau pesan instan dan seringkali mengarahkan pengguna agar memasukkan informasi pribadi di situs web palsu yang tampilan dan nuansanya mirip dengan situs resmi. Sini ada yang pernah mengalami pengelabuan ini atau phishing, atau saudaranya pernah? Ada yang bisa menceritakan?
Ini contoh studi kasus dari phishing di mana ini merupakan penipuan cyber terbesar di Kerajaan Serikat atau United Kingdom, di mana unit aksi penipuan Kepolisian Metropolitan UK memperkirakan penipuan senilai 59 juta pound sterling yang berhasil dicegah oleh United Kingdom setelah 3 pria dinyatakan bersalah melakukan penipuan phishing yang canggih untuk mengakses rekening nasabah bank 14 negara. Sekitar 2.600 halaman phishing yang menyerbu situs web perbankan dianalisis oleh Met Police Central Crime Unit, Serious Organized Crime Agency, dan juga Dinas Rahasia US. Orang-orang di balik penipuan tersebut ditelusuri hingga ke UK, tempat mereka tinggal di hotel-hotel mewah di London, sembari terus menipu para korban. Petugas keamanan menemukan server yang berisi rincian 30.000 pelanggan bank dengan 12.500 diantaranya berada di UK dan 70 juta alamat surel pelanggan yang akan menjadi sasaran penipuan phishing berikutnya. Para pelaku ini ditahan sejak 2016 selama 20 tahun. Petugas penyidik di Ajasentan menyatakan pada saat itu bahwa kasus tersebut adalah kasus terbesar yang pernah ditangani PCIU hingga saat ini dan mungkin akan menjadi kasus phishing cyber terbesar di UK sejauh ini. Kasus tersebut adalah penipuan cyber terbesar di UK. Pada puncaknya, penipuan itu berhasil meraup hingga 2 juta pound sterling dalam seminggu. Jenis serangan cyber eksternal yang keempat itu ada penjejalan kredensial. Penjejalan kredensial ini merupakan jenis serangan cyber dengan pencurian kredensial akun yang biasanya terdiri dari daftar nama pengguna dan atau alamat surel serta kata sandi yang sesuai seringkali berasal dari pelanggan data di server pihak ketiga yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah terhadap berbagai akun pengguna melalui permintaan login otomatis berskala besar ke sebuah aplikasi web. Serangan penjejalan kredensial dapat terjadi karena banyaknya pengguna menggunakan kembali kombinasi nama pengguna atau sandi yang sama di berbagai situs, sebagaimana laporan survei bahwa 80% pengguna telah menggunakan kembali sandi mereka di 2 situs atau lebih, dan 25% pengguna menggunakan sandi yang sama hampir di sebagian besar akun mereka. Jadi satu kata sandi digunakan di berbagai situs ataupun aplikasi. Ini contoh studi kasusnya. Akun State Farm Amerika Serikat yang terkena serangan penjejalan kredensial itu pada Agustus 2019, di mana State Farm ini merupakan perusahaan asuransi di Amerika Serikat yang mengirimkan pemberitahuan melalui surel kepada para pengguna yang kredensial loginnya telah bocor atau diketahui penyerang saat serangan penjejalan kredensial. Penyerang mengumpulkan nama pengguna dan kata sandi yang bocor akibat pelanggaran data organisasi lain serta menggunakan kredensial tersebut untuk mencoba mendapatkan akses terhadap akun di State Farm. State Farm juga telah mengatur ulang kata sandi akun yang kredensial loginnya telah bocor. Jadi di sini perusahaan asuransinya langsung yang mengatur ulang kata sandi. Lalu serangan cyber eksternal yang kelima yaitu kode berbahaya atau malicious code. Kode berbahaya mengacu pada program-program yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saat dijalankan. Nah, adapun jenis-jenisnya ada 3, virus, worm, dan juga Trojan horse. Untuk virus komputer ini merupakan program komputer atau kode pemrograman yang merusak sistem dan data komputer dengan cara mereplikasi dirinya sendiri dan dengan menyalin ke program lain set-top box
komputer atau dokumen. Kalau worm, virus yang bereplikasi yang tidak mengubah file selain yang berada di memori aktif. Menggunakan bagian sistem operasi yang otomatis dan biasanya tidak terlihat oleh pengguna. Replikasinya yang tidak terkendali menghabiskan sumber daya sistem, memperlambat atau menghentikan tugas lainnya. Umumnya worm baru terdeteksi hanya saat hal tersebut terjadi. Kalau Trojan horse merupakan program yang seolah berguna dan atau tidak berbahaya tetapi sebenarnya bersifat jahat, seperti membuat program tersembunyi atau skrip perintah yang membuat sistem rentan terhadap gangguan. Ini contoh studi kasusnya yang terjadi di Republik Islam Iran, itu namanya ada worm Stuxnet yang menandai era baru perang cyber. Jadi worm Stuxnet ini ditemukan pada berbagai komputer di Republik Islam Iran pada bulan Juni 2010 oleh sebuah perusahaan keamanan di Belarusia. Worm tersebut telah menginfeksi lebih dari 100.000 sistem komputer di seluruh dunia, kebanyakan di Iran. Los Angeles Times melaporkan bahwa Stuxnet ini disebut sebagai senjata cyber paling canggih yang pernah dilancarkan karena sifatnya yang berbahaya yang diyakini secara diam-diam menargetkan peralatan tertentu yang digunakan dalam program nuklir Iran. Kode yang ditargetkan dirancang untuk menyerang sistem Siemens Symantec, WinCC, dan SCADA. Sistem Siemens ini digunakan di berbagai fasilitas untuk mengelola jaringan pipa, pembangkit nuklir, dan berbagai peralatan utilitas manufaktur. Meskipun worm Stuxnet ini mempengaruhi banyak sistem, banyak yang berspekulasi bahwa worm tersebut dibuat secara khusus untuk menargetkan fasilitas nuklir Iran. Nah, untuk penciptanya sendiri belum diketahui. Ini ada ransomware, di mana ransomware ini merupakan program yang seolah berguna dan atau tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat bersifat jahat. Seperti mengancam mempublikasikan data korban atau terus-menerus memberi akses terhadap data korban hingga korban membayar uang tebusan. Nah, ini untuk contoh studi kasusnya. Serangan cyber WannaCry yang merugikan NHS sebesar 92 juta pounds akibat 19.000 janji dibatalkan. Di peretasan ini bernama WannaCry yang mematikan ratusan ribu komputer di seluruh dunia dengan pesan permintaan tebusan dari peretas. Dan ini mencapai sepertiga dari layanan rumah sakit dan 8% praktik umum dan sekitar 1% dari seluruh pelayanan National Health Service yang terganggu selama seminggu. Peretasan tersebut menyebabkan lebih dari 19.000 janji dibatalkan, yang menyebabkan kerugian bagi NHS sebesar 20 juta pound sterling di antara tanggal 12 sampai 19 Mei dan 72 juta pound sterling saat pembersihan dan peningkatan sistem IT yang dilakukan setelahnya. Serangan cyber menyebabkan 200.000 komputer mengunci pengguna dengan tulisan pesan error berwarna merah yang menuntut mata uang Bitcoin. Serangan itu dituduhkan pada peretas elit Korea Utara setelah penyidikan selama setahun. Jenis ancaman cyber eksternal yang keenam itu ada ancaman persisten tingkat lanjut. Di mana ancaman persisten tingkat lanjut atau advanced persistent threat merupakan serangan jaringan
yaitu saat orang yang tidak berwenang mendapatkan akses ke jaringan dan tetap di sana tanpa terdeteksi dalam jangka waktu yang lama. Maksud dari serangan APT ini lebih kepada pencurian data dibandingkan menyebabkan kerusakan pada jaringan atau organisasi. APT menyerang sasaran organisasi di berbagai sektor yang memiliki informasi bernilai tinggi seperti pertahanan nasional, manufaktur, dan industri keuangan. Penyerangan APT ini seringkali menggunakan spear phishing, sejenis manipulasi psikologis untuk mendapatkan akses ke jaringan melalui cara yang sah. Setelah akses tercapai, penyerang membuat pintu belakang atau backdoor. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan kredensial pengguna yang valid, khususnya di kredensial administrasi, dan melintasi jaringan secara lateral serta memasang lebih banyak pintu belakang. Pintu belakang tersebut memungkinkan penyerang untuk menginstal utilitas palsu dan membuat infrastruktur hantu untuk mendistribusikan malware yang tetap tersembunyi di depan mata. Oke, untuk serangan yang eksternal ada mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke jenis serangan internal. Dimana ini ada dua ya, pegawai kontraktor yang jahat atau kurangnya kesadaran keamanan. Ini adanya kurangnya kesadaran keamanan pegawai. Untuk menghindari jenis serangan internal ini, maka diperlukan pelatihan untuk menumbuhkan kesadaran keamanan bagi pegawai yang dapat membantu memberantas perilaku berisiko yang berpotensi menyebabkan pelanggaran cyber. Program pelatihan dapat mengatasi berbagai ancaman yang dihadapi oleh organisasi, khususnya serangan seperti surat phishing, ransomware, penipuan rekayasa sosial melalui telepon, pesan teks, atau saluran media sosial. Ini ada jenis serangan internal yang ketiga, ialah rekayasa sosial. Jadi rekayasa sosial ini mengacu pada serangkaian teknik yang digunakan untuk memanfaatkan orang agar membocorkan informasi rahasianya. Meskipun mirip dengan tipu muslihat atau penipuan, istilah ini biasanya berlaku untuk tipu daya dalam rangka pengumpulan informasi atau akses sistem komputer. Dalam kebanyakan kasus, penyerang tidak pernah bertemu langsung dengan para korban.
rekayasa sosial ini ada yang bisa menceritakan contoh kasus yang pernah terjadi atau yang lagi marak belakangan ini? Oke, sebelum masuk ke tren dalam ancaman keamanan informasi, saya mau ada satu ya yang menjelaskan atau menceritakan satu kasus yang berkaitan dengan ancaman cyber ini. Baik yang terjadi pada dirinya ataupun lingkungan di sekitarnya. Ada yang mau menceritakan? Salah satu kasus yang terjadi. Oke, boleh Mas Lintang. Oke, baik Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lintang dari Prodi Teknologi Informasi. Mungkin salah satunya yang sedang bisa dikatakan sempat ramai Bu ya, yang sempat saya mention juga tadi di chat, itu Ya, tentang pesan undangan APK yang berbahaya yang dikirim lewat WhatsApp. Nah, di mana itu dari aplikasi itu mengelabui dari si orang itu atau si penyerang ini melakukan pengelabuhan aplikasi dengan nama notabene di situ dibilang adalah undangan. Di mana yang pernah saya coba lakukan analisis, kebetulan saya juga bekerja di dalam bidang cybersecurity, Bu. Di dalam aplikasinya itu ternyata ada tertanam salah satunya itu CNC, yang dimana CNC-nya itu bakal melakukan seperti menanam backdoor di dalamnya itu untuk melakukan menyadap pada pada handphone teman-teman yang setelah dilakukan penginstalan, Bu. Contohnya sih seperti itu sih yang paling ramai untuk mungkin di beberapa bulan yang lalu. Salah satunya sih itu, Bu. jadi lebih ke penyadapan handphone kita ya, Mas. Betul, Bu. Jadi dia semacam kayak ada kalau dibilang itu ada CNC-nya lah, Bu. Ada command Iya, and control komennya. di dalam aplikasinya itu. Oke, makasih Mas. Ada lagi yang mau menceritakan sebuah kasus?
Nah, kalau yang misalnya kita dapat telepon seolah-olah itu dari pihak bank, untuk kalian itu termasuk penipuan ke arahnya mana, jenis serangan mana? Social engineering, Bu. Social engineering yang oke. Tadi siapa, Mas? Yang menjawab tadi siapa? Alexander, Bu. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci, Mas. Untuk ini yang menelpon seolah-olah pihak bank, lalu kita diarahkan ke mesin ATM. Jadi jawabannya Ya, social engine. Ya, bisa dijelaskan, Mas? ya intinya pelaku itu mengelabui kita supaya melakukan sesuatu yang intinya mereka memainkan emosi kita lah, Bu. Kan Lebih jadi ke bisa psikologis. ya bisa dari rasa takut atau mungkin rasa senang. Biasanya kan ada dapat hadiah gitu ya, atau yang Iya, betul. itu misalnya dikabarin anaknya ada kecelakaan atau gimana. Terus kita diminta untuk transfer sejumlah uang ya melalui ATM dan biasanya mereka memintanya segera cepat gitu. Dan biasanya kan setelah kita selesai baru kita sadar nih, oh ternyata ada sesuatu yang aneh setelah kita lakukan. Seperti itu, Bu, kira-kira. Nah, untuk memperoleh data kita, kan dia dapat nomor HP kita ya. Waktu Iya, mendapatkan nomor HP itu, menurut Mas, jenis serangannya serang yang mana? kalau mendapatkan nomor HP bisa dari identity theft atau bisa juga dari eh, search engine, Bu. Ya, jual beli data juga kan? Iya, Oke, makasih Mas Alexander ya tadi. iya, sama, Bu. Ya, ada lagi yang bisa menceritakan sebuah kasus terkait serangan cyber eksternal maupun internal. Oke, dari kelas SI ada mau menceritakan sebuah kasus mengenai jenis serangan cyber. Saya ada lagi yang mau menceritakan sebuah kasus mengenai jenis serangan cyber, baik internal maupun eksternal. Jadi ada Mas Lintang dengan Mas Alexander dari TI. Yang dari SI ada?
lanjut ke tren dalam ancaman keamanan informasi. Jadi salah satu aktivitas penting dalam menjaga keamanan informasi adalah menganalisis tren ancaman keamanan. Hal ini mengacu kepada pencarian pola dalam ancaman keamanan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi berbagai cara saat pola tersebut berubah dan berkembang, membelok ke arah yang baru atau bergeser. Proses pengumpulan dan pengkorelasian informasi yang berulang-ulang serta penyempurnaan profil kejadian dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman dan menyiapkan penanganan yang tepat terhadap ancaman tersebut. Nah, ini ada beberapa organisasi yang melakukan analisis tren ancaman keamanan informasi dan berbagi laporan tren ancaman keamanan antara lainnya, itu ada FireEye, IBM, Microsoft, Symantec, dan juga Verizon. Dan di sini kalian bisa mendownload bentuk laporannya dan itu ditampilkan dalam data dan juga infografiknya. Ini beberapa tren ancaman keamanan informasi yang telah dilaporkan. Yang pertama, automasi alat serangan, di mana para penyusup menggunakan alat otomatis yang dapat mengumpulkan informasi tentang ribuan host internet dengan cepat dan mudah. Jaringan dapat dipindai dari lokasi yang jauh dan host yang memiliki kelemahan tertentu dapat diidentifikasi menggunakan alat otomatis tersebut. Para penyusup membuat katalog informasi untuk nantinya digunakan, dibagikan, atau diperdagangkan dengan penyusup yang lainnya atau langsung menyerang. Beberapa alat atau tools seperti Change-Enable mengotomatiskan serangkaian serangan kecil terhadap sasaran keseluruhan. Misalnya, penyusup dapat menggunakan penyadap paket untuk mendapatkan kata sandi router atau firewall, login ke firewall untuk menonaktifkan filter, dan selanjutnya menggunakan layanan bekas jaringan atau network file service untuk membaca data di server. Lalu tren ancaman yang kedua ada alat serangan yang sulit terdeteksi, di mana beberapa alat serangan menggunakan pola serangan yang baru yang tidak terdeteksi oleh alat deteksi yang ada. Misalnya teknik anti forensik yang digunakan menutupi atau menyembunyikan sifat atau alat serangan. Alat polimorfik ini berubah bentuk setiap kali digunakan. Alat-alat ini menggunakan protokol umum seperti transfer protokol sehingga sulit untuk membedakannya dengan lalu lintas jaringan yang sah. Worm Messenger MSN merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana worm pada client instance messaging Messenger MSN mengirimkan bekas yang dirancang untuk menginfeksi sistem ke berbagai kontak dari daftar kontak yang telah terinfeksi. Sebelumnya, ia akan memberikan peringatan terlebih dahulu bahwa mereka akan menerima sebuah berkas. Yang mengkhawatirkan dari hal ini adalah perilaku pengguna IM yang asli telah ditirunya. Lalu tren yang ketiga yaitu meningkatnya ancaman serangan infrastruktur. Jadi serangan infrastruktur merupakan serangan secara luas mempengaruhi komponen utama internet. Serangan tersebut menjadi perhatian karena besarnya jumlah organisasi dan pengguna internet serta meningkatnya jumlah data pribadi di internet untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Peretasan merupakan contoh serangan infrastruktur. Istilah peretasan mengacu pada tindakan mendapatkan akses terhadap komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan atau mengubah informasi tanpa izin yang resmi. Lalu materi yang terakhir yaitu peningkatan keamanan. Jadi mengingat tren ancaman keamanan teknologi serangan, pertahanan yang kuat memerlukan strategi fleksibel yang dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah.
prosedur dan kebijakan yang terdefinisi dengan baik, penggunaan teknologi keamanan yang tepat, dan kewaspadaan yang terus-menerus. Hal ini sangat membantu untuk memulai program peningkatan keamanan dengan menentukan status keamanan saat ini. Sejalan pula dengan program keamanan adalah prosedur dan kebijakan yang terdokumentasi serta teknologi yang mendukung implementasinya. Jadi untuk peningkatan keamanan ini, kita harus meningkatkan keamanan administratif yang terdiri dari strategi, kebijakan, dan pedoman keamanan informasi. Dan kita juga harus menentukan strategi keamanan informasi. Jadi kita harus menentukan arah seluruh aktivitas keamanan informasi itu. Lalu ada kebijakan keamanan informasi yang merupakan rencana tingkat tinggi yang terdokumentasi untuk keamanan informasi seluruh organisasi, di mana kebijakan ini memuat kerangka kerja untuk membuat keputusan yang khusus seperti rencana keamanan administratif dan fisik. Karena kebijakan keamanan informasi harus memiliki sudut pandang jangka panjang, kebijakan tersebut harus menghindari konten khusus teknologi dan mencakup pengembangan perencanaan kontinuitas bisnis yang efektif. Dan untuk meningkatkan keamanan informasi, kita juga harus menetapkan pedoman keamanan informasi, di mana harus sesuai dengan strategi dan kebijakan keamanan informasi. Pedoman tersebut harus menetapkan peraturan untuk setiap bidang yang berhubungan dengan keamanan informasi. Karena pedoman tersebut harus komprehensif dan berskala nasional, maka pedoman tersebut harus dikembangkan dan disampaikan oleh pemerintah agar ditaati oleh organisasi. Untuk meningkatkan keamanan, kita juga harus menetapkan standar keamanan informasi. Di mana standar ini harus khusus dan spesifik sehingga dapat diterapkan pada semua bidang keamanan informasi. Setiap negara sebaiknya mengembangkan standar setelah menganalisis standar keamanan administratif, fisik, dan teknik yang banyak digunakan di seluruh dunia. Standar sesuai dengan lingkungan TIK yang berlaku. Strategi kebijakan dan pedoman keamanan informasi suatu negara harus sesuai dengan hukum terkait, ruang lingkupnya juga harus berada dalam batas-batas hukum nasional dan internasional. Lanjut ke proses operasi keamanan informasi. Saat strategi kebijakan dan pedoman keamanan informasi telah ditetapkan, prosedur dan proses pengoperasian keamanan informasi juga perlu ditentukan. Karena masyarakat adalah orang-orang yang melakukan serangan terhadap informasi atau memocokkan informasi internal, maka manajemen sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pengoperasian keamanan informasi. Untuk melakukan manajemen sumber daya manusia ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, program pendidikan dan pelatihan keamanan informasi. Yang kedua, memperkuat promosi melalui berbagai acara. Lalu yang ketiga, mengamankan dukungan. Oke, untuk tren keamanan informasi dan peningkatannya ada mau ditanyakan? Tren dalam ancaman keamanan informasi.
Ada mau ditanyakan terkait jenis-jenis serangan cyber, internal, eksternal, dan tadi juga ada tren ancaman. Dan yang terakhir itu ada peningkatan keamanan informasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan minggu depan. Adapun materinya nanti itu mengenai pengembangan strategi keamanan informasi nasional dan contoh strateginya, dan juga menjelaskan tentang aktivitas keamanan informasi internasional. Jadi mungkin bisa dipelajari terlebih dahulu agar kita diskusikan minggu depan. Oke, baik. Saya akhiri pertemuan keempat pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.